Perkenalkan, nama saya Saepul. Nama saya Intan. Saya Sabrina. Saya Fadla. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika semakin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Penyebab penularan HIV terjadi saat cairan tubuh penderita, bisa darah, sperma, atau cairan masuk ke dalam tubuh orang lain, seperti hubungan seks, penggunaan jarum suntik, transfusi darah, saat ibu menyusui, atau penularan dari air liur. Gejala HIV. Gejala HIV tahap 1 atau infeksi HIV akut. Gejala pada tahap ini muncul 2-4 minggu setelah infeksi terjadi. Penderita pada umumnya belum menyadari bahwa dirinya telah terinfeksi HIV. Gejalanya, yang pertama itu demam hingga menggigil, yang kedua muncul ruam di kulit, yang ketiga sakit tenggorokan, yang keempat sakit kepala. Selanjutnya ada tahap 2, yaitu infeksi HIV kronis. Infeksi tahap 2 ini bisa berlangsung sampai beberapa tahun atau dekade. Gejalanya yaitu demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit, sakit tenggorokan, sakit kepala, berat badan menurun, diare, dan mual atau muntah. Yang terakhir tahap 3, atau AIDS. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh sudah rusak parah sehingga penderita akan lebih mudah terserang infeksi lainnya. Gejala AIDS yaitu berat badan menurun drastis, mudah lelah, mudah marah dan depresi, gangguan saraf, sesak napas, diare kronis, demam yang berlangsung lebih dari 10 hari, bercak putih di kelamin, ruam dan bintik di kulit, pembengkakan kelenjar, getah bening di leher, mudah memar atau berdarah, infeksi jamur di mulut, bintik ungu di kulit yang tidak bisa hilang, dan yang terakhir berkeringat di malam hari. Yang pertama ada abstinence atau pantangan tindakan untuk menahan diri dari melakukan sesuatu seperti hubungan seksual. Ini adalah langkah yang paling tepat untuk menghindari paparan HIV. Selanjutnya ada be faithful atau setia. Hindari perilaku berganti-ganti pasangan untuk meminimalisir kemungkinan penularan HIV atau saling setia kepada satu pasangan seks. Penggunaan kondom. Kondom adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan dan penularan penyakit menular seksual atau PMS. Gunakan kondom yang baru tiap berhubungan seks. Kemudian hindari kondom dengan pelumas yang berbahan dasar minyak karena dapat membuat kondom bocor. Selanjutnya ada drugs no atau menghindari obat-obatan. Menghindari penggunaan narkoba, terutama melalui jarum suntik, bisa mencegah seseorang terinfeksi HIV. Selain itu, menghindari berbagai pakai jarum suntik juga dapat mencegah infeksi virus hepatitis B. Pencegahan yang terakhir adalah education atau pendidikan. Pemberian informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Pengobatannya dengan menggunakan terapi ARV. ARV sendiri adalah terapi untuk membantu mengontrol virus dan mencegah perkembangan AIDS. Yang kedua, mengkonsumsi obat sesuai resep dokter. Dan yang terakhir, melakukan gaya hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Penyakit yang bisa muncul sebagai komplikasi HIV/AIDS antara lain yaitu yang pertama ada tuberkulosis. Tuberkulosis adalah infeksi paru-paru yang sering menyerang penderita HIV, bahkan menjadi penyebab utama kematian pada penderita AIDS. Terus yang kedua ada toksoplasmosis. Toksoplasmosis adalah infeksi parasit yang dapat memicu kejang bila sampai menyebar ke otak. Selanjutnya ada sitomegalovirus. Sitomegalovirus adalah infeksi yang disebabkan oleh salah satu kelompok virus herpes.
Infeksi ini dapat menyebabkan kerusakan pada mata, saluran pencernaan, dan paru-paru. Selanjutnya ada kandidiasis. Jadi, kandidiasis adalah infeksi akibat jamur Candida yang menyebabkan ruam pada sejumlah area tubuh. Selanjutnya ada cryptosporidiosis. Cryptosporidiosis adalah infeksi akibat parasit yang hidup di dalam sistem pencernaan. Selanjutnya juga ada meningitis cryptococcus. Jadi, meningitis cryptococcus adalah peradangan pada selaput otak dan tulang belakang yang disebabkan oleh jamur. Untuk selanjutnya itu ada wasting syndrome. Jadi, wasting syndrome adalah kondisi ketika penderita AIDS kehilangan 10% berat badan. Wasting syndrome biasanya disertai diare dan demam kronis. Terus ada HIV/AIDS. Jadi HIV/AIDS itu adalah peradangan pada saringan di ginjal. Kondisi ini menyebabkan gangguan pada proses pembuangan limbah sisa metabolisme dari tubuh. Selanjutnya ada gangguan neurologis. Meski AIDS tidak menginfeksi sel saraf, tetapi penderitanya bisa mengalami depresi, mudah marah, bahkan sulit berjalan. Salah satunya yaitu gangguan saraf yang paling sering menyerang penderita AIDS adalah demensia.